Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Namun, jika tidak dapat mengontrolnya, beberapa dampak negatif juga didapat. Korban perundungan bisa saja mengalami depresi hingga melakukan bunuh diri. Kurus banget sih, gendut banget. Kenapa masih hidup? Semoga cepat mati ya. Kalian pernah gak sih dengar kata-kata seperti itu? Kata-kata tidak pantas seperti itu seringkali kita jumpai di sosial media. Penindasan berupa cacian dan hinaan untuk menakut-nakuti, membuat marah, dan juga untuk mempermalukan seseorang yang telah menjadi sasaran dengan menggunakan platform digital disebut juga dengan cyberbullying. Kan cuma bercanda. Banyak orang yang menganggap bahwa hal ini merupakan sebatas candaan atau hal yang sepele. Tapi apakah korban merasakan hal yang demikian? Pesan-pesan ofensif tersebut tidak akan pernah hilang dari bekas luka yang tertinggal dari dalam diri korban cyberbullying. Menurut sebuah riset yang dilakukan oleh UNICEF, sebesar 45% dari 2.777 anak muda Indonesia berusia 14-24 tahun merupakan korban dari cyberbullying. Jenis-jenis cyberbullying yang paling umum menurut 1.207 responden adalah pelecehan melalui aplikasi chatting sebesar 45%, penyebaran foto atau video pribadi tanpa izin sebesar 41%, dan juga jenis pelecehan lainnya sebesar 14%. Nah, sebenarnya jenis-jenis cyberbullying itu ada apa aja sih? Di sini saya akan menjelaskan satu persatu jenis-jenis dari cyberbullying. Yang pertama adalah social exclusion. Social exclusion adalah pemunculan sosial dengan sengaja meninggalkan seseorang. Misalnya, tidak mengikutsertakan seseorang dalam platform message. Mungkin kita ada yang pernah merasakan atau menyaksikan seseorang yang dengan sengaja tidak di-invite atau diikutsertakan dalam suatu obrolan online. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari social exclusion. Kemudian, jenis yang kedua adalah harassment. Harassment atau pelecehan ini yang termasuk ke dalam cyberbullying adalah perundungan mengenai ras, agama, jenis kelamin, kecacatan, dan sebagainya. Nah, di sini mungkin kita juga pernah lihat ada konten-konten mengenai suatu agama atau golongan tertentu, kemudian konten-konten mengenai disabilitas, dan ketika kita buka kolom komentarnya, ternyata isinya adalah menjatuhkan dan melecehkan korban dari cyberbullying itu. Kemudian yang ketiga adalah outing atau doxing. Outing atau doxing adalah tindakan mengungkapkan informasi sensitif atau pribadi seseorang tanpa persetujuan yang menyebabkan korban dipermalukan, seperti mengekspos foto-foto sensitif seseorang. Ini juga kerap kali terjadi di Indonesia. Mungkin kita pernah mendengar berita bahwa ada video atau foto pornografi dari seseorang yang disebarluaskan untuk dipermalukan. Nah, ini juga salah satu contoh dari cyberbullying. Kemudian yang keempat adalah trickery. Trickery ini pelaku akan menipu korban dengan rasa aman yang palsu untuk menyalahgunakan kepercayaan tersebut untuk membagikan rahasia atau informasi pribadi korban terhadap orang lain. Nah, untuk yang kelima adalah cyberstalking. Jadi cyberstalking ini adalah penggunaan teknologi yang membuat orang lain takut akan keselamatan mereka dengan membuat pesan ancaman, melakukan stalking tindakan online seorang, dan memposting pernyataan melecehkan di sosial media. Ini juga seringkali ya terjadi di Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah vaping. Jadi vaping ini adalah singkatan dari kata Facebook dan raping yang pada zaman sekarang itu digunakan untuk dalam artian luas. Jadi vaping ini adalah ketika pelaku perundungan mendapatkan kendali atas akun media sosial seseorang dan memposting konten yang dimaksudkan untuk mempermalukan korban. Jadi ini juga mungkin banyak terjadi, contohnya adalah dengan membajak akun seseorang dan membagikan informasi-informasi pribadi dari orang tersebut. Kemudian sebagainya. Selanjutnya adalah masquerading. Jadi masquerading ini adalah tindakan membuat profil atau identitas online palsu dan menyamar sebagai seseorang tanpa persetujuan mereka, kemudian mengirim atau memposting konten yang berbahaya atau memalukan. Nah, untuk yang selanjutnya adalah dissing. Dissing ini adalah menyebarkan informasi kejam tentang target mereka melalui postingan publik atau pesan pribadi
untuk merusak reputasi atau hubungan mereka dengan orang lain. Selanjutnya adalah trolling. Trolling adalah ketika seseorang dengan sengaja mencoba menghasut reaksi negatif dengan memposting komentar yang menghasut atau menyerang secara online korban. Selanjutnya adalah flaming atau roasting. Ini juga kerap kali terjadi di Indonesia dan menurut saya ini adalah salah satu jenis cyberbullying yang paling sering saya temui sendiri. Jadi flaming atau roasting ini adalah menggunakan bahasa yang tidak senonoh dan komentar yang menghina dengan maksud mengintimidasi korban. Nah, sebenarnya dampaknya apa sih dari cyberbullying ini? Emang separah itu? Emang sengaruh itu bagi orang lain? Nah, berikut ini adalah 3 dampak dari cyberbullying. Yang pertama adalah mental. Cyberbullying ini dapat menyerang mental seseorang atau mental korban dari cyberbullying itu sendiri. Nah, korban dapat merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Kemudian yang kedua adalah dampak secara fisik. Korban-korban ini dapat merasa lelah sehingga mereka kurang tidur atau mengalami gejala seperti sakit perut dan sakit kepala. Kemudian yang terakhir adalah dampak emosional. Dampak emosional ini membuat korban merasa malu atau kehilangan minat pada hal-hal yang disukai. Nah, ini terkadang ada orang yang memposting kegiatan yang mereka sukai seperti menari, menyanyi, dan ketika kita buka komentarnya ternyata banyak orang yang justru malah menjatuhkan. Sehingga orang ini menjadi tidak pede atau kehilangan minat akan bernyanyi atau menari tersebut. Ini juga salah satu contoh dampak dari cyberbullying. Nah, kita juga perlu tahu ya bahwa cyberbullying ini benar nyata adanya dan kita nggak bisa menutup mata kita terhadap korban-korban cyberbullying yang ada di dunia ini. Sudah jutaan korban cyberbullying yang ada di dunia ini dan mereka ujung-ujungnya kecanduan alkohol, kecanduan narkoba, putus sekolah, bahkan membunuh dirinya sendiri. Sebagai contoh adalah Carlos Vigil. Jadi Carlos ini adalah seorang pemuda dari Amerika Serikat yang berusia 17 tahun dan dia merupakan korban dari cyberbullying. Di sekolahnya dia dirundung mengenai fisiknya yang berjerawat karena ia memakai kacamata dan karena ia diketahui adalah seorang homoseksual. Dari cyberbullying ini dia merasa tertekan dan akhirnya depresi sehingga dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Ini adalah salah satu contoh nyata dari dampak negatif cyberbullying. Seseorang dapat merenggut nyawanya sendiri karena cyberbullying. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? What should we do? Kita bisa melakukan rethink. Yang pertama adalah rethink before you type. Kedua, rethink before you post. Dan rethink before the damage is done. Apa sih maksud dari ketiga rethink ini? Yang pertama adalah rethink before you type. Sebelum kita mengetikkan suatu pesan atau kata-kata di dalam sosial media, kita harus memikirkan apa sih dampak dari ketikan kita. Apakah kata-kata yang kita ketikkan ini akan merugikan atau menyakiti perasaan orang lain? Apakah benar-benar kita perlu mengetik hal tersebut? Kita tidak pernah tahu bagaimana kondisi seseorang dan kondisi mental seseorang. Untuk itu, kita harus berpikir sebelum kita mengetikkan sesuatu. Karena we can't control other people's feelings. Nah, yang kedua adalah rethink before you post. Sebelum kita memposting sesuatu atau memposting ketikan yang telah kita buat, kita harus mengetahui apakah kita harus membagikannya secara publik, apakah konten tersebut dapat menimbulkan masalah dan kerugian bagi orang lain, dan apakah itu sesuatu yang kita banggakan. Terkadang kita memposting tanpa memikirkan dampaknya terlebih dahulu. Mungkin itu akan ofensif bagi seseorang, mungkin itu akan menyakiti perasaan orang lain. Kita harus berpikir secara matang dan bertanya pada diri kita sendiri, apakah itu memang perlu? Apakah kita bangga dengan apa yang kita lakukan? Apakah kita bangga jika kita nantinya ternyata menyakiti perasaan orang lain? Yang ketiga adalah rethink before the damage is done. Kita harus tahu apakah ada konsekuensi dari hal yang kita lakukan dan apakah harus ada korban. Seperti dari contoh sebelumnya, yaitu Carlos Vigil, kita tahu bahwa
cyberbullying itu memiliki dampak sangat besar bagi seseorang. Untuk itu, kita harus melakukan prevention, karena prevention is better than cure. Kita tidak perlu merenggut lebih banyak nyawa lagi, kita tidak perlu membuat orang lain merasa kesulitan, merasa sedih, merasa depresi karena ketikan kita, karena ujaran-ujaran kejam kita di sosial media. Untuk itu, kita harus berhenti cyberbullying. Terima kasih.